Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Suhaji ini. Dan kali ini kita mau membahas Google Doodle lagi, yaitu pada tanggal yang sama seperti kemarin, yaitu tanggal 26 Januari tahun 2022. Jadi di tanggal 26 Januari 2022 itu terdapat beberapa Google Doodle sekaligus gitu yang membahas beberapa tokoh. Selain Short House nih, ada juga Katarsina Kobro. Beliau adalah seorang tokoh seni, artistik ya, bukan artis aktor tapi seniman, dimana karya-karyanya ini betul-betul unik. Beliau itu aslinya dari Rusia tetapi pindah ke Polandia. Katarsina Kobro bersama dengan suaminya membuat sebuah karya seni yang memanfaatkan ruang yang disebut sebagai avant-garde. Nah, seperti apa profil dari Katarsina Kobro ini? Mari kita simak di video kali ini. 26 Januari 2022. Google Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-124 dari pematung avant-garde Polandia dan ahli teori seni yang bernama Katarsina Kobro, kelahiran Rusia. Patung utilitarian dan geometrisnya mengeksplorasi hubungan antara ekspresi dan ruang yang tak terbatas, mengukir tempat Kobro sebagai inovator terkemuka seni abstrak Eropa Tengah pada awal abad ke-20. Katarsina Kobro lahir pada 26 Januari 1898 dan meninggal pada 21 Februari 1951. Adalah seorang pematung avant-garde Polandia dan perwakilan terkemuka dari gerakan konstruktivis di Polandia. Pelopor patung abstrak multidimensi yang inovatif. Dia menolak estetika dan menganjurkan integrasi ritme spasial dan kemajuan ilmiah ke dalam seni visual. Katarsina Kobro lahir dalam keluarga multikultural di Moskow pada hari ini, yaitu pada tanggal 26 Januari pada tahun 1898. Lahir di Moskow dari keluarga campuran warisan Jerman dan Rusia. Kobro berimigrasi ke Polandia pada 1920-an, di mana ia menghasilkan sebagian besar karyanya bersama suaminya sendiri, yaitu Władysław Stremiński. Ia mengejarkan konsep spasial dengan memasukkan komposisi spasial serta elemen prefabrikasi dan produk industri atau buatan manusia ke dalam patung. Setelah minat awal pada seni dan sains, Kobro mendaftar di sekolah seni lukis, patung, dan arsitektur Moskow pada tahun 1917, di mana ia berkolaborasi dengan kelompok progresif yang membayangkan kembali bahasa Rusia. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya di Riga, kemudian pindah bersama keluarganya ke Moskow pada tahun 1915. Dari tahun 1917 hingga 1920, dia belajar di Sekolah Seni Lukis, Patung, dan Arsitektur Moskow. Dia adalah anggota Persatuan Seniman Moskow dengan Kazimir Malevich, Olga Rozanova, Vladimir Tatlin, dan Alexander Rodensko. Antara lain, pada tahun 1920, Kobro menikah dengan seniman Polandia Władysław Stremiński, yaitu yang lahir pada tahun 1893 dan meninggal pada tahun 1952. Pada awal tahun 1922, ia melarikan diri ke Polandia dan pada tahun 1924 dia memperoleh kewarganegaraan Polandia. Seni perkembangan gayanya dilengkapi dengan sikap yang muncul di avant-garde Polandia, di mana seniman percaya seni ini dapat dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui produksi massal. Pasangan ini menetap di kota kecil Polandia, Skrzeciny, dan kemudian pindah ke Kulowski, di mana mereka bekerja sebagai guru. Pada tahun 1926, Kobro mendirikan grup Presence dan arsitek Bohdan Lassert dan Simon Sirkus, tetapi meninggalkan grup pada tahun 1929 karena perbedaan konten atau paham. Kobro, Stremiński, pelukis Henryk Strawinsky, dan penyair Jan Brewonski, serta Julian Sibos, kemudian mendirikan AR Group, sebuah inisialisasi yang biasanya diartikan sebagai artis revolusioner atau karya seni revolusioner atau avant-garde yang nyata. Dia berperan penting dalam pendirian Museum Seni di Łódź pada tahun 1932. Dia dan suaminya bergabung dengan kelompok Abstraction Creation pada tahun 1937.
Kobro menandatangani Manifesto Dimensi 1936 yang diterbitkan oleh Jean Arp, Marcel Duchamp, dan Laszlo Moholy-Nagy. Kobro adalah salah satu seniman avant-garde antar perang yang paling progresif. Di bawah pengaruh konstruktivisme, dia menolak konsep estetika, individualisme, dan subjektivisme, dan sebaliknya mendalilkan objektivisme mutlak bentuk. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah karya seni abstrak berdasarkan aturan universal dan objektif yang ditemukan melalui eksperimen dan analisis spasial. Patungnya mengkonseptualisasikan ruang tak terbatas yang harus dilihat sebagai seragam dan tanpa titik fokus atau referensi, seperti asal-usul sistem koordinat. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengatur ruang sedemikian rupa sehingga tidak akan dibagi menjadi ruang tertutup di dalam bentuk dan dikecualikan darinya, melainkan agar karya itu hidup berdampingan dengan ruang dan memungkinkan ruang untuk menembusnya. Di atas fondasi kreatif ini, Kobro menciptakan patung pertamanya pada tahun 1920, gabungan logam, kayu, kaca, dan gabus berjudul TOS 75 Struktura, TOS 75 Struktur. Dia pindah ke Polandia segera setelah itu, di mana dia menciptakan karya-karyanya yang paling terkenal, yaitu serial patung antara tahun 1925 hingga tahun 1933. Komposisinya Presensna atau komposisi spasial dalam buku filsafat 1931. Komposisi ruang, perhitungan irama ruang waktu, ditulis bersama dengan suaminya Władysław Stremiński. Kobro lebih lanjut menyatakan filosofi konseptualnya dalam penandatanganan Manifeste Dimensioniste Paris 1936, Manifesto Dimensionis, yang menyerukan integrasi kemajuan ilmiah ke dalam seni. Pada pertengahan abad ke-20, sejarawan seni mulai merestorasi karya-karya Kobro yang menghidupkan kembali minat pada pengaruhnya terhadap gerakan sosial dan artistik pada masanya. Sebagian besar karya seni Kobro yang tersisa saat ini dipajang di Museum of Modern Art di pameran New York tahun 2021, Collection 1940 hingga 1970. Komposisi spasial Kobro yang unik memberikan pengaruh yang cukup besar pada berbagai seniman modern, antara lain pada pematung dan pelukis Belgia Georges van Tongerlo yang pelahatannya berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an di bawah pengaruh karya Kobro. Karya-karyanya telah dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia, termasuk Centre Pompidou, Museo Reina Sofia, Museum Seni Modern, Moderna Museum Malmo, dan Galeri Witzkapelle. Pada 26 Januari 2022, Google menampilkan doodle Google untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-124. Hal ini untuk intelektualnya yang membentuk dunia seni. Selamat ulang tahun ke-124 Katarzyna Kobro. Nah, itulah teman-teman profil atau penjelasan mengenai Katarzyna Kobro, di mana di situ dijadikan sebagai Google Doodle pada tanggal 26 bersamaan dengan Suat Hosni yang kemarin telah kita bahas. Nah, Katarzyna Kobro itu adalah seorang perupa, pematung, seniman yang memang benar-benar kayak membuat suatu aliran baru gitu, yang bernama avant-garde. Dan di situ pemanfaatan ruang seperti tadi gambar-gambarnya sudah kita lihat. Di situ memang kesini patungnya itu kayak aneh gitu kan, kayak aneh, kayak hanya sekilas-sekilas saja gitu, tidak berbentuk patung secara utuh gitu, tapi kayak semacam lekukan-lekukan saja, geometrikal dan lain sebagainya seperti itu. Intinya yang bisa kita pelajari dari seorang Katarzyna Kobro ini adalah ketika kita mempunyai suatu gagasan, konsep, ide, jangan terbatas pada suatu hal yang formal atau suatu hal yang baku saja gitu. Perlu dilakukan semacam kreativitas lebih, yang mana itu nantinya akan bisa membuat kayak semacam terobosan-terobosan baru, ataupun kita itu menggiring arus baru gitu dalam sebuah karya. Kalau dalam Katarzyna Kobro ini kan seni patung, seni grafis, seni apa ya yang namanya itu seni avant-garde itu. Nah, kalau di kita yang mempunyai skill atau mempunyai bakat yang lain, itu juga bisa mencoba-coba kreativitas yang mungkin beda dari yang lain, nggak masalah.
Yang terpenting kita berani mencoba untuk menekuninya dan membuat hal itu menjadi sebuah karya yang memang benar-benar melegenda gitu. Karena perkembangan itu tak akan mungkin, atau kemajuan itu tak akan mungkin bisa tanpa adanya perubahan. Nah, perubahan itu juga tidak akan ada tanpa keberanian. Keberanian untuk mengubah sesuatu ataupun untuk membuat sesuatu yang beda dari sebelumnya. Itu saja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.